Halo kawan BRIN, berjumpa lagi dengan saya Dea Mala dalam program BRIN Daily News. Saat ini saya sedang berada di Aston Kemayoran City Hotel. Pada hari ini, Senin 30 September 2024, tengah berlangsung kegiatan pembukaan dari Training Course on Remote Sensing Based Seagrass Blue Carbon Assessment yang merupakan kerjasama dari BRIN, IOC Westpac, dan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, berikut kami sajikan liputannya. Ya, sebelumnya saya sudah mengetahui dan juga fokus di riset blue carbon. Blue carbon itu bisa menyerap emisi, terus mengurangi polusi gitu, dan sebagai mitigasi dari perubahan iklim. Yes, for the blue carbon, in my opinion, is very benefit for the environment. The blue carbon can help for the climate change, and in this harm for the blue carbon have the benefit for the a carbon credit. This is can get the income for the people. And to answer your question, yes, I was aware of blue carbon ecosystems. In my opinion, blue carbon, the sequestration rates, the emission factors, and the storage of carbon compared to green carbon ecosystems are more efficient. So, and another thing is blue carbon ecosystem needs the awareness it deserves. It is a efficient ecosystem that needs to be protected, and besides the blue carbon market, it has many other benefits such as coastal protection, coastal biodiversity, and just as a marine habitat as well. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan terkait karbon biru atau blue carbon. Deputi Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Edi Giri Rahman Putra menuturkan topik blue carbon dan juga seagrass dipilih ini untuk mengetahui carbon counting yang terdapat di Laut Indonesia yang kaya akan biodiversitas. Nah, salah satu yang paling penting bahwa kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki biodiversitas yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil, dan tentunya juga yang merupakan hal yang penting, Indonesia juga memiliki 2/3 adalah lautan, ya. Jadi saya kira ini merupakan hal yang paling penting untuk bisa menghitung bagaimana carbon counting, ya, dari laut tentunya begitu. Nah, ini makanya diadakan training tersebut, ya. Dan tentunya nanti ke depan akan kita tingkatkan, ya, tidak hanya berhenti di training tapi juga diikutkan dengan kegiatan-kegiatan riset yang lain. Sebagai salah satu negara yang memiliki ekosistem blue carbon terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan blue carbon, khususnya untuk keperluan perdagangan karbon. Kepala Pusat Riset Oseanografi Udi Eko Hernawan menjelaskan, kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan penilaian terhadap ekosistem blue carbon. Kekurangan data dan kekurangan sumber daya manusia ini menjadi salah satu kendala yang cukup mendasar. Jadi sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas atau capacity development terkait dengan assessment ekosistem blue carbon, pelatihan ini bisa menambah sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita untuk melakukan asesmen ekosistem blue carbon. Asesmen ini terutama dalam misalnya pemetaan distribusi habitat dari ekosistem blue carbon, terutama Padang Lamun. Kalau kita punya kemampuan untuk memetakan di mana habitat dari ekosistem ini, maka kita bisa melakukan perhitungan kemampuan serapan, kemudian kemampuan potensi pemanfaatan. Pada kegiatan pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara BRIN dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara. BRIN bertanggung jawab pada hal yang berkaitan dengan substansi, sedangkan Kementerian Sekretariat Negara bertanggung jawab pada pengadaan logistik dan juga pembiayaan lainnya. Hal ini serupa dengan yang disebutkan oleh Ida Ayu Yuli Primasanti selaku analis kebijakan ahli media Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara selatan dalam bidang-bidang penting untuk membangun komitmen bersama dan kesepakatan bersama mencari solusi penyelesaian dalam isu-isu penting yang kita hadapi bersama saat ini. Kementerian Sekretariat Negara mendukung kegiatan ini dalam hal penyiapan
dukungan logistik dan juga pembiayaan lainnya, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional lebih banyak berkontribusi pada dukungan yang bersifat substansi atau materi yang memang menjadi ranah keahlian dari BRIN. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk tetap mendapatkan update informasi seputar riset dan inovasi, dapat Anda saksikan hanya di BRIN Daily News. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.